Bagi adik-adik yang sudah hadir di ibadah online Gereja Bless Kids, boleh mengisi kolom komentar atau live chat seperti di bawah ini ya. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi ya. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kembali lagi di ibadah online Gereja Anak Bless Kids. Adik-adik bersyukur sama Tuhan Yesus. Siang hari ini, hari Minggu, kita boleh beribadah secara online. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang sanggup memulihkan hidup kita, yang sanggup memberkati hidup kita. Kita naikkan pujian, aku percaya. Kita semua bangkit berdiri ya adik-adik. Kita memulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa.
kita pada siang hari ini kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap memuji nama Tuhan katakan, Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bless Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. 1, Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, Berdoa senantiasa, 3. Menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Bless Kids. Wow, keren. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur karena kita sudah diberkati Tuhan. Mari adik-adik kita akan menyanyikan pujian kita, Ku Kan Terbang. Firman Tuhan
dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian dengan sayapku. buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami, memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan.
Kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Vivi. Sekitar 15 tahun yang lalu, kakak pernah mengajar di Blessed Kids Sahabat Allah. Setiap tahunnya, biasanya kakak pulang ke Jakarta, terutama selama bulan Desember untuk merayakan Natal bersama dengan adik-adik semua di Blessed Kids Sahabat Allah. Tapi sayang, tahun ini kakak nggak bisa pulang karena pandemi COVID-19. Tapi nggak apa-apa adik-adik, walaupun kita berjauhan, kita masih tetap bisa merayakan Natal bersama. Kita masih tetap merasakan sukacita Natal ada dalam hati kita, melingkupi kehidupan kita, melingkupi kehidupan adik-adik dan kakak juga. Ya, nah sekarang sebelum kakak membawakan firman Tuhan, mari adik-adik siapkan Alkitab adik-adik, siapkan buku catatan dan jangan lupa pulpennya ya. Hari ini kakak mau membawakan firman Tuhan tentang menjadi berkat. Apa itu menjadi berkat? Menjadi berkat artinya kita mau menolong orang lain. Kita mau membantu orang lain. Menjadi berkat artinya kita mau menyenangkan orang lain. Dalam kehidupan Tuhan Yesus, Ia selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Ia selalu membantu orang lain, menyenangkan hidup orang lain. Coba adik-adik pikirkan, ada banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan. Ada banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Coba adik-adik jawab. Mukjizat apa saja yang sudah pernah Tuhan Yesus lakukan? Ya, betul. Yang pertama, Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit adik-adik. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan orang sakit itu sembuh, maka Tuhan Yesus menjadi berkat buat orang itu. Banyak orang disenangkan. Apalagi ayo. Nah, betul. Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati adik-adik. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Ia bisa membangkitkan orang mati adik-adik. Nah, mukjizat apa lagi yang Tuhan Yesus lakukan? Kakak mau bawa dalam Yohanes 6 ayat 1-15 dikatakan ada satu mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan sehingga ada 5.000 orang yang senang, ada 5.000 orang yang diberkati. Adik-adik tahu gak mukjizat apa itu? Ya, betul sekali. Mukjizat 5 roti dan 2 ikan adik-adik. Ada seorang anak kecil yang membawa bekalnya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Karena bekal anak kecil ini ada 5.000 orang yang tadinya kelaparan, sehingga 5.000 orang ini bisa makan adik-adik. Sekarang coba bayangkan, kalau anak kecil ini tidak mau membagi berkatnya. Anak kecil ini tidak mau menjadi berkat bagi banyak orang. Bayangkan kalau anak kecil ini makan sendiri saja bekalnya. Lalu apa yang terjadi? Apakah ada mukjizat 5 roti dan 2 ikan? Tentu saja tidak ada. Nah, karena anak kecil ini mau menjadi berkat, karena anak kecil ini mau membagi bekalnya, dan Tuhan Yesus membuat mukjizat 5 roti dan 2 ikan ini menjadi mukjizat yang besar. Sehingga ada 5.000 orang yang kenyang, ada 5.000 orang yang senang, ada 5.000 orang yang tidak kelaparan adik-adik. Nah, mau gak adik-adik menjadi seperti anak kecil ini? Menjadi berkat bagi banyak orang? Tentu mau ya. Nah adik-adik, untuk menjadi berkat tidak harus membuat sesuatu yang besar. Tidak harus membuat sesuatu yang sulit adik-adik. Adik-adik cukup melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Contohnya, adik-adik membantu mama di rumah membersihkan rumah. Ketika adik-adik membantu mama di rumah, maka adik-adik menjadi berkat buat keluarga adik-adik, buat orang tua adik-adik. Atau ketika adik-adik belajar atau mengajari teman adik-adik, maka adik-adik menjadi berkat bagi teman adik-adik. Nah, mudah kan? Tidak sulit ya. Jadi adik-adik untuk menjadi berkat itu tidak sulit. Hanya lakukan setiap kegiatan adik-adik sehari-hari seperti biasanya dan berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, ada 3 hal yang kakak mau tekankan ketika kita mau menjadi berkat. Oke, kakak singkat 3T. Oke, T yang pertama artinya tulus adik-adik. Apa itu tulus?
Ketika kita mau menjadi berkat, kita mau tulus dari dalam hati kita. Bukan karena paksaan adik-adik. Bukan karena dipaksa mama, bukan karena dipaksa papa, bukan karena dipaksa guru, atau bukan karena dipaksa kakak sekolah minggu. Tapi benar-benar tulus kita mau melakukannya untuk orang lain. T yang kedua, artinya tidak mengharapkan imbalan adik-adik. Ketika kita menjadi berkat, kita melakukannya bukan karena imbalan, bukan karena kita mau hadiah, bukan karena kita mau mainan adik-adik. Jadi kita melakukannya benar-benar dari dalam hati kita untuk membantu orang lain adik-adik, bukan karena apa-apa. T yang ketiga, itu artinya tidak menghitung adik-adik. Apa artinya tidak menghitung? Artinya, contoh, kalau adik-adik hari ini sudah menjadi berkat, apakah besok juga harus menjadi berkat? Tentu saja, setiap hari, setiap saat kita mau menjadi berkat adik-adik. Jadi, apapun yang kita lakukan, setiap hari kita mau menjadi berkat bagi orang lain, bagi lingkungan kehidupan sekitar kita adik-adik. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak mau mengadakan eksperimen bersama anak kakak. Nonton ya. Oke, sekarang kakak lagi bersama anak-anak kakak. Kita mau mengadakan eksperimen, oke? Kita perkenalan dulu ya. Ini namanya? Abigail. Oke, yang ini namanya? Ken. Ken. Oke, di eksperimen ini kita butuh beberapa barang. Yang pertama kita butuh gelas. Yang kedua kita butuh Berwarna makanan. Oke, yang ketiga kita butuh Air. dan yang keempat kita butuh Tisu. ya. Jadi sekarang kakak mau tuang airnya ke gelas-gelas ini, tapi nggak usah semua, cuma tuang ke gelas yang nomor 1, 3, 5, dan 7. Oke? Nah sekarang kita mau masukin pewarna makanannya. Oke? Yang pertama kita masukin warna Merah. yang kenceng. Merah. Oke, lalu yang kedua kita masukin warna Oke, lalu yang ketiga kita masukin warna Biru. Oke, lalu yang keempat masukin warna Merah. Oke, nah sekarang gelas-gelas ini menggambarkan kehidupan adik-adik. Lihat ya, ini misalnya ini adik-adik. Nah, yang ini mungkin teman adik-adik. Ada yang kosong, ada yang isi. Oke. Nah, ketika adik-adik hanya sendiri aja tidak mau menjadi berkat, lihat ada teman adik-adik yang cuma kosong. Tapi ketika kita mau menjadi berkat, kita lihat apa yang terjadi ya. So, sekarang tisu ini menggambarkan adik-adik mau menjadi berkat. Sekarang kita gulung tisu-tisu ini ya. Gulung. Dan masukkan ke setiap gelas. Ini adalah lambang bahwa adik-adik mau menjadi berkat. Oke. Oke. Jadi, apa yang terjadi kalau kita mau menjadi berkat? Lihat adik-adik. Nanti kita mesti tunggu berapa jam? 3 jam. 3 jam lagi kita akan lihat apa yang terjadi kalau adik-adik mau menjadi berkat. Diingat ya, yang pertama sekarang isinya cuma ada 4 gelas yang berisi. Adik-adik saja, teman adik-adik kosong. Tapi kita lihat 3 jam lagi kalau adik-adik mau menjadi berkat, menjadi saluran berkat, apa yang terjadi sama gelas-gelas yang kosong. Oke? Stay tune. Tunggu. Berapa jam lagi? 3 jam. 3 jam. Mana tangannya? 3 jam. Oke, see you later.
So, kita sudah 3 jam. Sekarang adik-adik lihat apa hasilnya. Ayo, apa hasilnya? Warna-warni. Wah, rainbow, warna-warni. Gelas-gelas yang tadinya kosong udah diisi oleh air. Bagaimana caranya? Tadi gelas yang ini penuh. Ketika adik-adik mau menjadi berkat, mau menjadi saluran berkat, lalu tersalurkan. Jadi gelas yang kosong sekarang jadi ada airnya dan malah berubah menjadi warna lain. Kita sekarang ada warna tambahan, warna orange, oranye, hijau, dan ungu. Oke, jadi kalau adik-adik mau jadi berkat, kehidupan adik-adik jadi berkat bagi banyak orang, maka kehidupan orang lain juga akan lebih berwarna, akan lebih mengisi kehidupan orang lain. Jadi adik-adik nggak cuma sendirian yang ada airnya, yang penuh warna, tapi juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Oke, mau jadi berkat? Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Nah, adik-adik, gimana? Seru ya eksperimennya? Nanti adik-adik bisa coba eksperimen saya di rumah. Nah, adik-adik, jadi sekarang kita lebih mengerti apa itu menjadi berkat. Ketika kita menjadi berkat, maka kehidupan kita itu memberikan warna kepada orang lain, adik-adik. Gelasnya teman adik-adik tidak kosong, tapi menjadi berisi dan ada warnanya. Kalau kita tidak menjadi berkat, maka hanya kita saja yang ada warnanya, maka kehidupan kita saja yang berisi, adik-adik. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita mau menjadi berkat sehingga lingkungan kita, kehidupan kita lebih berwarna, adik-adik. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nah, sekarang kakak mau memberikan ayat hafalan, adik-adik. Kita buka di Kejadian 12 ayat 2. Dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi adik-adik, Tuhan menciptakan kita untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mau ya menjadi berkat? Sekarang mari ikuti kakak. Saya mau menjadi berkat. Satu kali lagi ya. Saya mau menjadi berkat. Nah, kita tutup dalam doa. Ikuti kakak berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, oke? Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami mau belajar menjadi berkat bagi lingkungan gereja kami, lingkungan rumah kami, dan dimanapun kami berada. Roh Kudus, berikan kekuatan kepada kami agar setiap hari kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, kakak selesai membawakan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Kita katakan bersama sekali lagi, saya mau menjadi berkat. Sampai jumpa. Terima kasih atas pelayanan Kak Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini adalah Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adik-adik, kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Mari kita tutup mata kita, lipat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, bersyukur buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan buat kami semua. Menyadari Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana ada kami pada saat ini itu semua karena berkat kemurahan Tuhan, bukti bahwa Tuhan masih mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau Tuhan berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden hingga jajaran terendah RT RW Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Biarlah bangsa kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan buat
di mana ada virus di Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami. Kuasa Allah boleh melindungi setiap kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, biar kami semua terus boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga buat Oma Opa Paul, Tuhan Yesus, dalam masa tuanya hamba-Mu masih setia dalam melayani Tuhan. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan, kesehatan, kekuatan, sukacita yang daripada surga boleh mengalir dalam kehidupan Oma Opa yang ada, biar kami boleh melihat Oma Opa boleh menjadi teladan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat gereja anak, setiap pengurus-pengurus gereja anak, Tuhan berikan kesatuan hati dalam melayani Tuhan, membawa adik-adik kami, Tuhan, adik-adik yang kecil boleh mengenal kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya Tuhan hadir di setiap ibadah kami, biar nama Tuhan selalu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman, kita juga mau berdoa untuk teman kita Catherine yang sedang sakit. Kita percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan Catherine. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk teman kami Catherine yang sedang sakit. Kami percaya dengan bilu-bilu-Mu Tuhan akan menjamah Catherine dengan sempurna. Tuhan jamah setiap dokter dan obat-obat yang diminum oleh Catherine. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 3. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya mau menghafal ayat hafalan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apakah adik-adik penasaran dengan Blessed Kids Q&A minggu lalu? Berikut adalah jawaban dari Blessed Kids Q&A minggu lalu. Apa arti dari hidup untuk melayani Tuhan? Sebutkan 2 contoh hidup kita melayani Tuhan di rumah. Berikut jawabannya. Apa arti dari hidup kita melayani Tuhan? Melayani Tuhan artinya pikiran, perbuatan, dan perkataan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Sebutkan 2 contoh hidup kita melayani Tuhan di rumah. Membantu orang tua di rumah, melakukan perintah orang tua, berdoa, baca Alkitab, dan memuji Tuhan. Dan pemenang dari Blessed Kids Q&A minggu lalu adalah Tasya, Stefani, Kampung Duri 1, Angel, Catherine, Kampung Duri 2, Christopher, Kampung Duri 1. Selamat kepada para pemenang. Bagi adik-adik yang belum mencoba ataupun sudah mencoba untuk menjawab Blessed Kids Q&A, bisa untuk ikut lagi di Blessed Kids Q&A edisi 13 Desember 2020. 1. Apa arti dari menjadi berkat? 2. Cari dan sebutkan 3 mukjizat yang sudah Yesus lakukan dalam Alkitab. 3. Apa yang diberikan oleh anak kecil dalam cerita tersebut kepada Yesus? 4. Kisah mukjizat 5 roti dan 2 ikan ini terdapat dalam Injil Yohanes 6 ayat 1-15. Coba perhatikan dengan baik. Ada berapa orang yang diberi makan oleh Yesus? 5. Ada 3T hal yang diperlukan untuk menjadi berkat. Apa itu? Jangan lupa mengirimkan jawabannya ke Kak atau Kak Devina ya adik-adik. Selamat menjawab. Tuhan Yesus memberkati. Blessed Kids News. Yang pertama, ibadah gereja anak Blessed Kids tetap dilakukan jam 11 siang adik-adik di YouTube Gereja Anak Blessed Kids. Yang kedua, doa dan puasa JGA dan PGA dilakukan setiap hari Kamis, dimulai dari hari Rabu malam jam 10 malam sampai hari Kamis jam 3 sore. Yang ketiga, di dalam memasuki era new normal,
kita harus bisa jaga kesehatan kita masing-masing adik-adik dengan cara rajin mencuci tangan, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, dan selalu menggunakan masker ya adik-adik. Yang keempat, adik-adik, selama era new normal, adik-adik harus berada di rumah aja adik-adik. Kurangi aktivitas yang tidak penting di luar rumah adik-adik, agar kita selalu terlindung dari segala penyakit. Yang kelima, selama di rumah aja, adik-adik harus tetap selalu bersukacita dan tetap semangat. Rajinlah dalam mengerjakan tugas dari sekolah adik-adik. Ingat, rajin pangkal pandai. Yang terakhir, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan ya adik-adik. Yuk kita baca ayat bacaan kita di Mazmur pasal 23 dan Mazmur pasal 91. Sekian Blessed Kids News. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan permohonan dukungan doa ke Kak Sasan dan Kak Devina. Doakan dan hadirilah ibadah Natal Gereja Anak Blessed Kids yang bertemakan Giat Beritakan Nama Yesus dalam Yohanes 12 ayat 32 dengan pembicara oleh Tante Inawati. Hari Jumat 25 Desember 2020 jam 11 sampai selesai hanya di YouTube channel Blessed Kids. Ditunggu ya adik-adik kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi berkat. Dan kakak akan mengingatkan kembali dengan satu lagu yang mungkin adik-adik sangat suka lagu ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik, gunakanlah waktu ini dengan baik. Kita sudah memasuki bulan Desember. Sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2021. Adik-adik, kakak mengajak, mari berterima kasihlah kepada Tuhan karena pimpinan dari awal sampai dari Januari sampai Desember ini, di mana Tuhan sudah memimpin, menyertai, menganugerahkan kepada kita, dan kita harus terus melanjutkan karya Tuhan di dalam hidup adik-adik dan kakak. Kita harus melayani Tuhan, kita harus tambah semangat, kita harus tambahkan lebih lagi, ya. Minta sama Tuhan, pakailah saya gitu, melayani Tuhan. Adik-adik, yuk kita gunakan waktu ini dengan baik. Jangan lupa adik-adik berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada mama papa, dan berterima kasihlah kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus tetap semangat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan berdoa, ya. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami ucap syukur, berkatilah anak-anak dan tetap mereka akan terus melanjutkan pelayanan, diberikan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai mereka Tuhan. Tuhan, bangkitkanlah generasimu untuk hari-hari ke depan. Berikanlah anak-anak-Mu, jamalah mereka dengan Roh Kudus, sehingga mereka terus menjadi berkat untuk melayani-Mu dan memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami semua, dan berkatilah orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah gereja anak, berkatilah Jemaat GPDI Sahabat Allah, dan berkatilah Indonesia. Kesejahteraan-Mu turun atas Indonesia berlimpah-limpah, dan keamanan yang berlimpah-limpah untuk Indonesia. Peliharalah kami seperti biji mata-Mu Tuhan,
sembunyikanlah kami dalam naungan sayap-Mu. Adik-adik, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian ibadah hari ini. Tetap berdoa, Tetap membaca firman Tuhan, Jaga kebersihan dan kesehatan. rajin belajar, dan selalu semangat. Adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan, hidup kita sudah diberkati, dan biarlah hidup kita boleh menjadi berkat buat keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, dimanapun kalian berada, kalian harus menjadi berkat ya adik-adik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. See you next week. God bless you kids, and don't forget to like, share, and subscribe Blessed Kids YouTube channel.